Selamat pagi saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Pagi ini kami bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Yosua pasal 3 ini menceritakan tentang kisah bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua. Bila kita membaca satu perikop ini, dapat kita lihat bahwa menyeberangi sungai Yordan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun apa yang membuat bangsa itu dapat menyeberanginya? Dari mana mereka memperoleh kekuatan untuk menyeberangi sungai Yordan itu? Jawabnya adalah karena Tuhan menyertai umatnya. Karena Tuhan memberkati Yosua. Tuhan yang bertindak, menolong, menopang, membantu umat Israel menyeberangi sungai Yordan itu. Saudaraku, ada hal yang menarik dalam renungan kita ini. Dikatakan tadi, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Sebelum Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan dirinya. Untuk menguduskan dirinya. Ini menarik bukan? Menguduskan diri artinya Yosua memerintahkan bangsa itu untuk tidak melakukan perbuatan yang najis di hadapan Tuhan. Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang luar biasanya. Yosua memerintahkan umat itu agar menguduskan diri, melakukan, menuruti, mendengar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingini dari umat itu. Hidup di dalam firman Tuhan, dalam perkataan Tuhan. Hidup seturutlah dengan kehendak Bapa di surga, mempercayai perkataannya. Inilah yang menjadi renungannya bagi kita. Saudaraku, jangan terlalu banyak menuntut, terlalu banyak memaksa Allah melakukan apa yang kita inginkan. Jangan terlalu banyak memaksa Allah, menuntut Allah untuk mau mendengarkan doa kita. Melakukan mujizat dalam hidup kita ini. Memang benar. Yesus berkata, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Tapi perlu kita renungkan. Sebelum kita meminta, sebelum kita memaksa Allah melakukan apa yang kita mau. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan sukai dari kita? Atau malah kita melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan? Atau kita malah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah? Bukankah ini tidak adil, saudaraku? Kita meminta Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kita meminta Tuhan menolong kita. Tapi kita justru tidak mau melakukan apa yang Tuhan maui dari kita. Renungan ini mengingatkan kita agar mari percayalah, Tuhan tahu kondisi hidup kita. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi mari terlebih dahulu melihat, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan sebelum kita menuntut, meminta kepada Bapa yang di surga untuk melakukan apa yang kita mau. Renungan ini mengajari, mengingatkan kita semua. Mari percayalah,
kepada Tuhan. Mari mau menguduskan diri dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menjauhi apa yang tidak Tuhan sukai dari kita. Percayalah, Tuhan pasti mengabulkan, mendengarkan apa yang kita butuhkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini mengingatkan kami untuk mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebelum kami meminta kepada Tuhan, sebelum kami menuntut memaksa Tuhan melakukan, menolong kami, baiklah terlebih dahulu kami melihat diri kami, menyadari apakah kami sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah firman ini menyadari kami Tuhan, untuk terlebih dahulu mau berserah, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami percaya Tuhan pasti mengabulkan doa kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberikan apa yang kami butuhkan. Karena Kau Allah yang Maha Kasih. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkatilah mereka yang sakit. Berikan kekuatan Bapa. Berikan kesembuhan bagi mereka. Dan juga kepada saudara kami yang mungkin ada yang bersuka cita, yang berulang tahun, yang menerima berkat Tuhan dalam hidupnya. Biarlah dengan berkat-berkat Tuhan yang kami terima, kami semakin semangat, semakin percaya, semakin merendahkan diri, memuji Tuhan, dan selalu memberikan diri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati kita.